Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Betul, tentang daur hidup pada hewan. Dan sekarang kita akan belajar tentang manfaat makhluk hidup bagi kita. Silakan boleh dibuka bukunya halaman 59. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui manfaat makhluk hidup bagi manusia, mengetahui cara pelestarian hewan dan tumbuhan, dan mengetahui cara pelestarian sumber daya alam. Kita akan belajar tentang manfaat makhluk hidup untuk kita, pelestarian hewan dan tumbuhan, serta pelestarian sumber daya alam. Pertama, manfaat makhluk hidup. Tahukah kamu bahwa makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan, sangat bermanfaat untuk kita? Apa yang akan terjadi jika hewan dan tumbuhan tidak ada? Apa yang bisa manusia lakukan? Ayo kita cari satu persatu manfaat itu. Check it out. Apa saja ya manfaatnya untuk kita? Pertama, sebagai sumber sandang. Sumber sandang adalah sebagai bahan pembuat pakaian. Misalnya, kulit hewan buaya dan ular dapat dibuat tas, sepatu, lalu ada ulat sutra untuk kain sutra. Kain sutra ini harganya mahal ya, karena memang pembuatannya yang rumit dan bahannya yang sangat lembut dan halus. Ada bulu domba yang bisa dijadikan kain wol, dan ada tanaman kapas yang nanti bisa dipintal menjadi benang, menjadi kain, lalu menjadi baju. Lalu sebagai bahan pangan atau bahan makanan, sebagai sumber makanan kita. Misalnya ada sebagai sumber karbohidrat, ada padi, jagung, gandum, singkong, dan kentang. Sebagai sumber protein, ada kacang kedelai, kacang hijau, ikan, ayam. Lalu ada sebagai sumber lemak, ada daging sapi, telur, kelapa, alpukat. Dan sebagai sumber vitamin dan mineral, ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu manfaatnya sebagai sumber papan, yaitu beberapa jenis tumbuhan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan papan seperti kebutuhan rumah dan perabotan. Rumah misalnya atap, pintu, jendela, itu terbuat dari kayu. Perabotan seperti kursi, meja, lemari, itu juga dibuatnya dari kayu. Di sini contohnya ada pohon jati. Lalu sebagai sumber kesehatan dan obat-obatan juga, ada kayu manis, jahe, kunyit, sereh, lidah buaya, dan kumis kucing. Misalnya ada kayu manis, yang manfaatnya adalah untuk menyembuhkan diare, flu, pilek, dan sakit perut. Ada jahe yang bermanfaat untuk menghangatkan tubuh dan meredakan flu. Ada kunyit yang dapat meredakan asam mual dan perut kembung. Lalu ada sereh, yaitu dapat mengatasi gangguan pencernaan, mengontrol tekanan darah, mengendalikan kadar kolesterol, dan mengusir nyamuk. Lalu ada lidah buaya yang dapat menyembuhkan luka dan melembabkan kulit, dan kumis kucing yang dapat meredakan asam urat, tekanan darah, mengontrol gula darah, dan menyehatkan jantung. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Sebagai sumber pendapatan negara atau devisa negara, misalnya mengekspor atau mengirim bahan ke luar negeri, bahan-bahan industri seperti kayu dan rotan, mengekspor rempah-rempah seperti lada dan cengkeh, dan mengekspor hasil kebun seperti kelapa sawit, kopi, teh, dan coklat. Ekspor itu kita mengirim barang-barang ke luar negeri ya. Dan bagi lingkungan, tentu saja tanaman atau tumbuhan dapat meningkatkan kadar oksigen dan menurunkan karbon dioksida. Oksigen bermanfaat sekali untuk kita bernafas, mengurangi pencemaran udara, dan memperindah lingkungan. Sekarang kita ke pelestarian hewan dan tumbuhan. Keanekaragaman makhluk hidup harus kita lestarikan agar mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Bagaimana jadinya jika hewan dan tumbuhan punah? Apakah manusia masih tetap bisa hidup tanpa mereka? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melestarikan hewan dan tumbuhan, yaitu secara in situ dan ex situ.
Apa itu in situ dan ex situ? Ayo kita bahas ya. Pertama, in situ. In itu artinya di dalam, yang maksudnya adalah pelestarian dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan berada. Misalnya adalah cagar alam, perlindungan bagi tumbuhan dan hewan yang mulai langka, ada suaka marga satwa, daerah yang melindungi hewan-hewan langka, seperti melindungi badak bercula 1, harimau, dan hewan-hewan langka lainnya. Dan taman nasional, kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan alam atau keperluan penelitian. Jadi sekali lagi ya, in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan tersebut berada. Kalau ex situ adalah perlindungan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya tetapi kondisinya diupayakan sama. Seperti kebun binatang, sebagai tempat objek penelitian dan wisata, memiliki koleksi hewan dan tumbuhan yang langka atau tidak langka. Dan tempat penangkaran, yaitu tempat membudidayakan tanaman atau hewan-hewan yang mulai langka. Itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hewan dan tumbuhan yang mulai langka. Karena sejatinya manusia tidak dapat hidup tanpa hewan dan tumbuhan. Jadi berbagai macam cara pun dilakukan untuk melindungi mereka. Yang terakhir adalah pelestarian sumber daya alam. Kita sebagai umat manusia harus menjaga dan memelihara kelestarian alam dan sumber daya alam. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, sumber daya alam itu ada yang bersifat kekal, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalau kekal misalnya ada air, udara, dan sinar matahari, dan juga angin. Yang dapat diperbaharui seperti hewan dan tumbuhan, dan yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, gas, dan barang tambang lainnya. Karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya terbatas dan semakin habis karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya, sehingga akan habis jika digunakan atau diambil terus-menerus. Jadi bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Pertama adalah memanfaatkan sumber daya alam dengan sangat hati-hati, seperti dalam menggunakan air, tanah, dan udara. Menggunakan air sebijak mungkin atau tidak membuang-buang air, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengurangi pencemaran pada udara, seperti mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, pabrik-pabrik yang menyaring asapnya sebelum dilepas ke udara. Yang kedua, mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Karena biasanya tempat hasil pertambangan itu menjadi tercemar atau dibiarkan begitu saja. Dengan menggunakan metode penambangan yang dapat didaur ulang, tempat-tempat bekas penambangan bisa dijadikan tempat penampungan air, tempat wisata, atau diolah kembali sehingga dapat ditanami tumbuhan. Yang ketiga, melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam dan membuat undang-undang mengenai perburuan liar, terutama hewan-hewan yang sudah mulai punah atau melindungi hewan-hewan yang mulai punah. Dan yang terakhir, melakukan strategi konservasi untuk melestarikan sumber daya alam, hewan, dan tumbuhan. Konservasi itu yang tadi ya, yang ada in situ dan ex situ. Ketika kita menyembuhkan bumi, kita sebenarnya sedang menyembuhkan diri kita sendiri. Karena tanpa tumbuhan dan hewan, manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena manusia sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya. Tugas kalian di rumah adalah ayo mengamati di halaman 61. Mengisi tabel hasil pengamatan. Di sini ada 2 tabel, yaitu tumbuhan dan hewan. Contohnya misalnya nomor 1, nama tumbuhannya lidah buaya. Bagian tumbuhan yang bermanfaatnya adalah daunnya. Manfaatnya dapat menyembuhkan luka. Lalu kalian isi pertanyaan di bawahnya nomor 1 sampai nomor 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.